Seringkali kesuksesan di masa lalu membuat banyak orang menjadi terbuai dan tidak mawas diri di masa kini. Sehingga orang tersebut menjadi tidak waspada, bahkan akhirnya bisa mengalami kehancuran. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah habis bagi kami. Sebagaimana di hari-hari yang lalu Tuhan menolong kami sangat percaya Tuhan tetap akan menolong kami. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi saat ini, Tuhan pasti akan mau menolong kami. Bahkan memberi kami kelegaan supaya kami bisa menikmati waktu-waktu istirahat dengan baik. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Tuhan nyatakan kebenaran-Mu menyentuh hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali kesuksesan di masa lalu membuat banyak orang menjadi terbuai dan tidak mawas diri di masa kini. Sehingga orang tersebut menjadi tidak waspada, bahkan akhirnya bisa mengalami kehancuran. Hal itulah yang disadari oleh Daud, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan walaupun ada banyak musuh menyerang, ada strategi-strategi musuh yang berkoalisi ingin menghancurkan kerajaannya, tetapi Daud tetap bisa bertahan dan akhirnya berkemenangan. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa hidupnya di masa kini itu tidak boleh terbuai dengan apa yang terjadi di masa lalu. 1 Tawarikh pasal 14 ayat 8-17 memberi gambaran seperti itu. Kesadaran yang luar biasa yang dimiliki Daud yang tidak terpesona, tidak terbuai dengan kemenangan-kemenangan di masa lalu. Daud tetap waspada, Daud tetap berhati-hati di hari-hari yang dijalaninya. Apa sebenarnya yang dilakukan Daud sehingga ia tidak terbuai dengan masa lalunya dan tetap berhasil merebut kemenangan di masa kini, bahkan di hari-hari selanjutnya? Ada beberapa hal kita bisa pelajari dari perikop itu. Yang pertama, Daud selalu melibatkan Allah di dalam hidupnya. Daud sadar bahwa kemenangan-kemenangan di masa lalu itu menjadikan dia semakin mengenal dan mengerti bagaimana cara Tuhan menyertai dan menolong dia serta membuatnya berhasil. Nah, ketika dia menghadapi musuh orang Filistin yang ingin menyerang dia kembali mencari kehendak Tuhan. Kita baca ayat 10. Bertanyalah, ayat mulai 9 saja ya. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Jelas sekali di sini Daud walaupun sudah mengalami banyak keberhasilan, banyak kemenangan, tetapi setiap dia menghadapi peperangan, dia ingin melibatkan Allah di dalamnya. Dia berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Apakah dia harus menyerang orang Filistin ini supaya memperoleh kemenangan atau tidak? Daud melibatkan Allah
secara langsung. Daud bertanya dalam doanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apa yang harus aku kerjakan? Kita baca lagi ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawabnya, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Saudara-saudara, di sini jelas sekali, berarti tidak hanya sekali Daud itu berdoa, bertanya Tuhan bagaimana menghadapi musuh, tetapi itu menjadi pola hidupnya. Apapun yang akan dia lakukan di dalam peperangan, dia berdoa, bertanya Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Dan Daud sudah tahu Tuhan punya cara tidak terbatas. Ada saatnya dia harus maju berperang menghadapinya secara langsung. Saat itu juga, tetapi ada kalanya dia berdiam diri. Dia hanya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Baru setelah itu ketika Tuhan perintahkan bergerak, dia segera bergerak. Kunci kemenangan Daud sepenuhnya berarti karena dia bergantung kepada Tuhan. Dia melibatkan Tuhan. Dalam setiap peperangan, Daud melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kita tidak akan berhasil dalam hidup ini kalau kita terus-menerus hanya mengikuti keinginan kita sendiri. Tetapi kita akan berhasil dalam hidup ini apapun masalahnya, kalau kita juga terus-menerus mencari kehendak Tuhan, mencari bimbingan dan pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi setiap masalah yang terjadi? Berserulah kepada Allah, mohonlah belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk setiap masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara punya pengalaman bagaimana Tuhan menolongmu di masa-masa yang lalu. Tetapi saudara jangan terbuai, sepertinya cara Tuhan bekerja pasti selalu seperti itu. Tidak, setiap situasi Tuhan akan menanganinya secara unik. Dan itu perlu kita ketahui. Apa yang akan Tuhan kerjakan melalui masalah yang saat ini terjadi. Bisa saja seperti ketika dulu Tuhan menolong. Tetapi bisa juga ternyata dengan cara yang baru. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti pimpinan Tuhan, dan mengikuti polanya Tuhan. Itu yang akan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Kalau kita gagal, jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak sungguh-sungguh menolong kita. Mungkin caranya yang tidak sesuai dengan caranya Tuhan. Kita perlu membuat hati kita lebih peka. Apa yang Tuhan arahkan, apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Mungkin kita belum lakukan yang seharusnya seperti yang Tuhan kerjakan. Kegagalan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, karena Daud selalu mentaati perintah Tuhan. Daud tidak hanya bertanya kepada Tuhan, tetapi juga mentaatinya. Ini jelas sekali di ayat 16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Saudara-saudara, Daud itu benar-benar mentaati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Inilah kunci sukses Daud. Selalu berusaha mentaati Tuhan. Dia melakukan itu karena dia sangat percaya akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar adanya. Dia tidak membantahnya. Seringkali kalau kita mentaati Tuhan, kita kemudian coba menganalisa sendiri. Lalu prestasi kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, itu bisa mengurangi kebenaran Tuhan. Karena kita hanya melakukan sebagian dari apa yang kita yakin itu benar yang dari Tuhan. Sebagian lagi kita memakai cara kita sendiri. Beda dengan Daud, dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan.
semua yang Tuhan perintahkan. Dia sungguh-sungguh lakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara, kita perlu belajar dalam hidup kita. Kalau kita selalu mentaati Dia, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Tuhan akan bekerja sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Nah, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, di situ Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bertindak. Sebab bukan kita yang berperang, tetapi Allah yang berperang untuk kita. Perintahnya itu akan bekerja seiring dengan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kembali, mari kita coba merenungkan diri kita selama ini. Apakah saudara ingin mengalahkan masalah yang sedang saudara hadapi saat ini? Jangan terbuai dengan masa lalu. Hiduplah di masa kini. Di masa lalu mungkin saudara memang punya banyak kisah sukses. Tetapi hari ini bisa saja saudara gagal. Masalah seberat apapun yang sedang saudara hadapi, mari kita belajar seperti Daud. Taati apa yang Tuhan perintahkan. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan. Walaupun sepertinya itu tidak sesuai pengalamanmu, tidak sesuai dengan logikamu sebagai manusia. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh beriman, percaya pada firman Tuhan, saudara bergantung mengandalkan Dia, lakukan firman Tuhan persis seperti yang Dia perintahkan. Lakukan sepenuhnya dan biarlah Tuhan bekerja dengan caranya untuk mewujudkan apa yang Tuhan sudah perintahkan, Tuhan sudah firmankan kepada dia. Kita akan menyaksikan kedahsyatan Tuhan luar biasa terjadi dalam hidup kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang diposisikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetapi seringkali kami tidak belajar dari semua pengalaman itu, kami hanya terbuai dengan kisah-kisah berhasil, kisah-kisah kemenangan di masa lalu. Kami terbuai dengan apa yang pernah kami alami, tetapi kami tidak belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami belajar dari Daud. Keberhasilan apapun yang kami capai, biarlah kami tidak terbuai dengan itu. Tetapi kami justru semakin belajar untuk mentaati Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang sedang kami hadapi. Kami sangat percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan membela kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan menolong kami. Dalam Yesus Kristus, Engkau menyertai kami. Bagian kami adalah belajar taat, belajar berserah mengikuti prosesnya, dan bertindak seperti yang Tuhan firmankan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam situasi peperangan dalam hidupnya. Ada ancaman, ada tekanan, ada pergumulan, ada kebutuhan yang begitu sulit untuk mereka penuhi. Ada masalah yang begitu sulit untuk diselesaikan. Apapun kondisi yang mengancam hidup mereka, biarlah mereka belajar beriman seperti Daud, mengandalkan Tuhan dan taat pada firman-Mu. Bela mereka Tuhan dan nyatakan pertolongan-Mu. Berikan kemenangan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kedahsyatan-Mu, kemuliaan-Mu Engkau nyatakan lewat masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan, dan anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.